Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Setelah kita usaha mencari sifat iman, bagaimana wujud di dalam hati kita, maka kita buat usaha mencari sifat kehusuan di dalam sholat. Ketika ada sahabat yang sholatnya cepat-cepat, maka Nabi SAW menyampaikan, kamu belum sholat. Lalu diberi arahan-arahan tentang sholat oleh baginda Nabi SAW. Kalau sholat tertib zahirnya belum lurus, belum benar, maka sholat kita ini tidak akan khusyuk. Bagi orang yang beriman, membaca ha atau kho, membaca sin dan shin, ini bukan perkara kecil. Jadi bagi orang yang beriman ini adalah perkara besar. Oleh karena itu, maka kita usaha bagaimana menyempurnakan zahir daripada sholat kita. Gerakan-gerakan di dalam sholat ini juga bukan perkara kecil, sebab diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat sholat, maka sahabat ini memegang jenggotnya, maka ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ulama-ulama di kalangan sahabat itu dikumpulkan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang mampu sholat 2 rakaat tidak ingat apa-apa selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, saya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita mengusahakan menyempurnakan sholat kita. Kalau sholat tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia yang kecil, maka bagaimana akan mengatasi masalah-masalah besar di akhirat? Nah, ini penting. Bagaimana sholat kita ini naik sehingga sampai kepada hakikatnya, sehingga mampu memberikan penyelesaian bagi masalah-masalah kita. Rasulullah SAW dengan sholat 2 rakaat maka bisa membelah bulan. Demikian juga sahabat radhiyallahu anhum sholat 2 rakaat. Ada seorang sahabat, maka gilingan gandumnya ini berputar. Kita telah meremehkan daripada sholat, sehingga sholat ini telah kehilangan berkah. Nabi pada waktu itu pernah sholat jadi imam. Setelah sholat maka Nabi bertanya, tadi saya sholat baca surat apa? Nah, Nabi juga menguji daripada sahabat. Hari ini kita sholat kadang-kadang lupa dengan bacaan yang kita baca. Bahkan sebagian besar tidak memahami apa yang diucapkannya. Nah, mari kita ini harus terus-menerus belajar sholat. Belajar sholat ini seumur hidup. Terus belajar dan belajar. Sebelum sholat kita banyak doa, sebelum sholat kita banyak zikir, baca Quran, sehingga nanti sholat kita ini akan meningkat. Kata Maulana Umar, sebelum sholat maka banyak doa, banyak zikir, banyak baca Quran, supaya nanti sholat kamu akan meningkat.
kita perbaiki sholat kita. Setelah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita usahakan, maka kita harus memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Tambah sayang kepada sesama kita, sebab semuanya adalah umat baginda Nabi SAW. Tambah sayang kepada umat, maka tambah disayang juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam ini diberi nama Nabiyur Rahmah, artinya nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kata ulama, ketika nabi dibersihkan hatinya, ada bagian setan yang dipotong. Jadi maksud bagian setan yang dipotong ini, asalnya saja kepada setan saja nabi sayang. Jadi kasihan. Jadi jalan kehidupan yang benar, kita menyatu zahir batin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama ini, dengan mengamalkan agama ini, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya usaha kita ini supaya menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang istimewa Allah, Rabbaniyin. Jangan terkesan dengan dunia, jangan terkesan dengan Qarun, jangan terkesan dengan Firaun, jangan terkesan dengan kebendaan-kebendaan dunia. Ilmu itu bukan untuk mendapatkan dunia, tetapi untuk jalan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula terkesan dengan orang yang memusuhi. Orang Arab Quraisy habis-habisan memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebenarnya tanda akan masuk ke dalam Islam. Dulu orang-orang Tartar juga begitu. Jadi bukti dalam sejarah yang memusuhi ini masuk ke dalam Islam. Sekarang ini di beberapa negara bagian di Amerika Serikat ataupun di Eropa ataupun di benua Australia, ini banyak yang bersikap demikian. Padahal itu tanda-tanda yang baik akan datang. Banyak di beberapa negara ini, sekian ribu orang masuk Islam, 2.000 orang di Spanyol masuk Islam, 1.000 orang di negara bagian Amerika Selatan juga, beberapa negara bagian Amerika ataupun di Amerika Selatan, di negara-negara di Amerika Selatan juga banyak yang masuk Islam. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Oleh karena itu jangan sampai terkesan dengan orang-orang yang memusuhi. Nah, kalau ada orang yang memusuhi, nah ini tanda-tanda sebentar lagi Allah akan beri hidayah. Jadi kita berpikir positif, berpikir hidayah atas seluruh manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.